Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mau bahas mengenai pacaran ala anak Tuhan. Dan untuk video ini atau untuk tema ini saya bahas dalam beberapa video bagaimana pacaran ala anak Tuhan itu yang semestinya. Dan hari ini kita akan bahas yang dasarnya dulu, yaitu bolehkah orang Kristen berpacaran? Bolehkah orang Kristen berpacaran? Karena kan pacaran itu nggak ada di Alkitab. Dan itu sering terjadi perdebatan antara kaum jomblo dengan kaum yang sudah berpacaran. Biasanya jomblo yang bilang nggak boleh pacaran, dosa itu pacaran, karena dia nggak laku makanya dia bilang gitu, ya kan. Nah, itu sebabnya hari ini saya akan bahas bolehkah sebenarnya pacaran dalam iman Kristen, bagaimana pandangan Alkitab tentang hal itu. Dan saya bersyukur Alkitab itu adalah buku yang lengkap, ya kan. Saya bersyukur Alkitab itu adalah buku yang luar biasa, bukan hanya menceritakan mengenai sorga dan neraka, dosa atau keperbuatan baik, tidak. Tapi Alkitab itu sangat lengkap. Itu sebabnya bagaimana dengan konsep berpacaran? Apakah ada? Mari kita akan lihat sama-sama dari firman Tuhan. Nah, seperti kita ketahui bahwa memang pacaran itu nggak ada dalam Alkitab, baik itu istilahnya maupun praktik berpacaran. Namun yang ada hanya bertunangan. Jadi di Alkitab nggak pernah ada istilah atau praktik berpacaran. Nggak pernah ada Yakub dan Rahel berpacaran. Nggak pernah kata itu dituliskan. Tidak ada dikatakan bahwa Ribka dan Ishak berpacaran. Tidak ada. Tidak ada pernah dikatakan Abraham dan Sarah berpacaran. Tidak ada. Bahkan dalam pernikahan yang pertama pun Adam dan Hawa, mereka tidak berpacaran, ya kan. Tapi mereka dinikahkan langsung oleh Tuhan. Tapi itu lain konteksnya, oke? Nah, yang ada itu hanyalah pertunangan. Contohnya itu adalah Maria bertunangan dengan Yusuf. Itu adalah contoh yang sangat jelas dalam pertunangan. Jadi tidak ada istilah berpacaran ataupun praktik berpacaran. Yang ada hanyalah bertunangan. Saya bacakan Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi sebelum mereka hidup sebagai suami istri, mereka bertunangan terlebih dahulu. Tidak ada konsep berpacaran, tidak ada praktik berpacaran, yang ada hanya bertunangan. Jadi di sini konsepnya bukanlah berpacaran, oke? Dan tidak ada kata berpacaran, yang ada bertunangan. Dan di zaman sekarang berpacaran dibedakan dengan bertunangan. Ya kan, kalau berpacaran kayaknya masih bebas gitu, ya kan, masih boleh putus. Tapi kalau bertunangan, saya rasa itu sudah satu ikatan, walaupun belum ikatan janji mati, ya kan. Karena pernikahan lah janji mati, ya. Artinya janji itu hanya bisa diputuskan atau diselesaikan dengan yang namanya kematian. Tapi kalau berpacaran, saya juga punya pacar dan saya juga punya mantan, ya kan. Dulu kami berpacaran dan sekarang kami putus gitu. Nah, itu namanya belum ada ikatan, ya kan, di dalam masa berpacaran. Namun kalau sudah bertunangan, itu sudah ada ikatan antara keluarga, diskusi atau komunikasi antar keluarga dalam merencanakan suatu pernikahan. Nah, jadi apakah orang Kristen boleh berpacaran? Sederhana, mari kita lihat dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi di sini dituliskan bahwa semua boleh dilakukan. Semua boleh dilakukan, tetapi ada yang berguna, ada yang tidak berguna. Ada yang membangun, ada yang tidak membangun. Karena dikatakan segala sesuatu berguna, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak segala sesuatu berguna. Tetapi tidak segala sesuatu membangun. Jadi dalam hidup ini, semua boleh. Karena kita hidup bukan, kita masuk surga bukan karena perbuatan baik kita. Kita masuk surga bukan karena amal pahala kita, tidak. Tapi kita masuk surga karena iman kita kepada Yesus, dan itu sudah dijanjikannya. Itu sudah Tuhan berikan kepastian keselamatan kepada kita. Tapi kehidupan Kristen itu harus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Amin. Jangan hanya seperti bayi rohani, tetapi bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Itu sebabnya ada hal-hal yang berguna, ada hal-hal yang tidak berguna. Ada hal-hal yang membangun, ada hal-hal yang tidak membangun. Sebagai contoh, kalau memang kita diselamatkan hanya karena anugerah dan karena iman, kenapa kita melayani? Kenapa kita memberitakan Injil? Kenapa kita harus tetap berbuat baik? Betul? Kenapa? Karena semuanya itu berguna dan semuanya itu membangun. Amin. Jadi begitu juga dalam berpacaran, harus ada gunanya dan harus ada yang dibangun, harus ada yang terbangun. Itu sebabnya pacaran Kristen semestinya itu sama-sama membangun satu sama lain, sama-sama growing, sama-sama grow up.
Supaya apa? Supaya keduanya itu matang, dewasa, baik secara pemikiran, perkataan, dan perbuatan, dan di dalam Tuhan. Dan semuanya itu pasti dituntun dengan Roh Kudus, dituntun dengan firman Tuhan. Tidak melanggar batasan-batasan firman Tuhan. Adakah pacaran yang tidak berguna? Nanti akan saya jelaskan. Ya, jadi apakah orang Kristen boleh berpacaran? Tentu saja boleh. Karena pacaran itu adalah fase yang sangat baik dan berguna untuk masa pernikahan nantinya. Kenapa saya katakan pacaran adalah fase yang baik untuk masa pernikahan? Karena kalau misalnya kenal 1 bulan gitu ya kan, lalu dinikahkan langsung, rumah tangga itu nggak akan menjadi bahagia. Mungkin pertengkaran tidak ada, tapi tidak bahagia juga. Padahal, ya kan, dalam Kejadian 2:18 Tuhan mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan. Itu sebabnya mendapatkan istri, mendapatkan suami, mendapatkan pasangan, artinya mendapatkan penolong. Tapi kalau dari masa pacaran aja dia tidak menolong hidupmu, tetapi dia malah menyusahkan hidupmu, jelas dia bukanlah yang terbaik. Dan itu akan membuatmu kacau di masa pernikahan nanti. Jadi pacaran itu fase yang baik sehingga engkau bisa memahami bagaimana kepribadiannya, bagaimana karakternya, sehingga siap untuk di masa pernikahan. Apapun masalah, apapun pertengkaran yang datang, persoalan yang datang, bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan tidaklah ujung-ujungnya cerai. Ya kan? Jangan pernah nikah, ya kan? Jangan pernah nikah kalau memang mau bercerai ujungnya. Ya kan? Dan jangan takut putus kalau mau berpacaran. Ya kan? Pacaran bisa putus, bisa kalau memang tidak ada kecocokan. Tapi kalau sudah nikah gimana? Nggak bisa cerai. Ya kan, hanya maut yang memisahkan. Itu sebabnya pacaran Kristen yang berguna dan bermanfaat adalah mengenali kepribadian satu sama lain, mengenali satu sama lain, saling membangun sehingga keduanya itu menjadi sepadan, menjadi cocok, match, ya, sepadan. Artinya cocok dalam kepribadian, cocok dalam pemikiran, cocok dalam komunikasi. Ya kan, sehingga ketika ada badai, ketika ada masalah, ketika ada persoalan bisa diselesaikan dengan baik. Itu makanya untuk mendapatkan pernikahan yang bahagia, butuh pacaran yang benar, butuh pacaran yang memang berguna, butuh pacaran yang memang membangun satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya orang Kristen boleh berpacaran walaupun itu tidak ada di Alkitab, tapi pacaran itu haruslah berguna dan haruslah membangun. Apa pacaran yang tidak berguna dan tidak membangun? Pacaran yang tidak berguna dan tidak membangun, tentu yang pertama adalah pacaran yang tidak memiliki komitmen, pacaran yang tidak memiliki keseriusan, pacaran hanya karena kesepian, pacaran hanya karena pelampiasan akan masa lalu. Mungkin dia baru putus dari pacaran sama yang lain, lihatlah, ku buat mantanku menyesalkan, tewalah, bukan gak ada yang mau sama aku. Nah, itu pacaran yang main-main, dan itu bukan pacaran yang berguna. Itu bukan pacaran yang membangun. Apalagi contoh pacaran tidak membangun, pacaran yang membuat kau jauh dari Tuhan. Pacaran di mana melakukan hubungan seks sebelum nikah. Apalagi pacaran yang tidak membangun, apalagi pacaran yang tidak berguna, pacaran yang membuat menurunnya aspek-aspek kehidupanmu. Apa contohnya? Misalnya karena pacaran malas belajar, cabut terus kuliah, cabut terus sekolah. Karena pacaran, teleponan terus waktu kerja, chattingan terus waktu kerja. Nggak optimal kerja jadinya. Pacaran yang gimana lagi? Yang tidak punya waktu untuk keluarga. Semua sama pacar, semua sama pacar. Itu pacaran tidak berguna, tidak membangun. Tapi pacaran Kristen yang berguna, pacaran Kristen yang membangun, itu jelas diperbolehkan. Karena itu sangat bermanfaat untuk masa pernikahan nantinya. Saya berdoa kiranya kita semuanya memilih pasangan hidup yang memang betul-betul dari Tuhan, dan memang kita tahu bahwa pacaran itu diperbolehkan, tapi biarlah pacaran kita itu betul-betul berguna dan membangun untuk kehidupan kita saat ini, kehidupan kita di masa yang akan datang, dan juga kehidupan pernikahan serta rumah tangga kita. Saya berdoa video ini dapat memberkati. Jika teman-teman diberkati, silakan share video ini, dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya. Salam jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa dalam video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.